Waduh, kebayang gak sih? Seorang polisi yang lagi razia kendaraan, tiba-tiba menghentikan sebuah truk. Tapi siapa sangka, truk itu ternyata berisi pasukan tentara. Polisi yang awalnya santai langsung panik dan canggung. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, simak kisah lengkapnya sampai habis. Saat itu, polisi ini tengah melakukan razia rutin terhadap kendaraan berat di jalan raya. Truk yang dihentikan terlihat seperti kendaraan angkutan biasa. Namun, siapa sangka isinya justru mengejutkan. Saat sang polisi meminta sopir truk menunjukkan surat-surat, tiba-tiba pintu belakang truk terbuka. Dan dari dalam, keluarlah beberapa pria berseragam militer. Polisi yang awalnya tegas, mendadak terlihat gugup. Sang polisi yang awalnya galak, kini terlihat canggung. Namun, pasukan tentara itu ternyata tidak marah. Justru, mereka memberikan penjelasan dengan tenang, dan salah satu dari mereka bahkan bercanda kepada polisi tersebut. Setelah kejadian ini viral, banyak netizen yang memberikan berbagai komentar. Ada yang mengapresiasi polisi karena tetap profesional, ada juga yang tertawa dengan reaksi gugupnya. Lalu, bagaimana nasib polisi ini sekarang? Tonton terus video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Dunia Story 01. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan. Sebelum kita lanjut ke cerita yang bikin merinding ini, jangan lupa tekan tombol like dulu ya. Kalau kalian baru di channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita viral lainnya. Buat kalian yang ingin hidupnya penuh keberkahan, yuk tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar. Jangan lupa juga sebutin asal kota kalian, biar kita tahu nih, siapa aja yang lagi nonton dari berbagai daerah di Indonesia. Hari itu, suasana di pos pemeriksaan lalu lintas cukup sibuk. Polisi sedang menggelar razia kendaraan untuk memastikan semua pengendara mematuhi aturan lalu lintas. Beberapa kendaraan pribadi, motor, serta truk angkutan sudah berhenti dan menjalani pemeriksaan seperti biasa. Para petugas terlihat sigap, berdiri di beberapa titik strategis untuk menghentikan kendaraan yang mencurigakan. Di antara keramaian lalu lintas, sebuah truk besar berwarna hijau kusam melintas dengan kecepatan yang cukup stabil. Dari kejauhan, kendaraan itu tampak seperti truk angkutan barang biasa, tetapi ada sesuatu yang terasa janggal bagi seorang polisi yang sedang bertugas di sana. Truk tersebut tidak memiliki logo perusahaan atau tulisan apapun di badannya, berbeda dengan truk-truk lain yang biasanya membawa muatan dagangan atau logistik dengan stiker identifikasi di sampingnya. Polisi itu pun segera mengangkat tangan dan memberi isyarat agar truk tersebut berhenti di tepi jalan. Sopir truk tampak sedikit ragu sebelum akhirnya mengurangi kecepatan dan menepikan kendaraannya. Dari kaca depan, terlihat seorang pria bertubuh besar dengan wajah sedikit tegang. Polisi mendekat dengan langkah percaya diri, berusaha memastikan bahwa prosedur pemeriksaan berjalan seperti biasa. Selamat siang, Pak. Mohon izin, kami sedang melakukan pemeriksaan kendaraan. Bisa saya lihat surat-surat kendaraan dan SIM Anda? Tanya polisi dengan suara tegas namun tetap sopan. Sopir truk mengangguk, tanpa mencoba tetap tenang, lalu mulai merogoh kantongnya untuk mengambil dompet. Gerak-geriknya terlihat sedikit canggung, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Polisi yang melihat gelagat aneh itu langsung merasa curiga. Saat itu, dia mulai memperhatikan lebih detail kondisi truk tersebut. Ada sedikit getaran di badan truk, seolah-olah ada beban berat yang bergeser di dalamnya. Suara samar-samar terdengar dari dalam, meskipun tidak jelas apa yang sedang terjadi. Polisi semakin penasaran dan melangkah lebih dekat ke bagian belakang truk. Saya lihat dulu STNK-nya, Pak, kata polisi itu lagi, masih mengamati gelagat sopir. Sopir akhirnya berhasil mengeluarkan surat-surat kendaraan, tetapi tangannya sedikit gemetar. Polisi menerima dokumen tersebut dan mulai memeriksanya. Dalam beberapa detik, ia menemukan sesuatu yang cukup aneh. STNK truk ini ternyata baru diperpanjang beberapa hari yang lalu, tetapi terlihat ada beberapa kejanggalan dalam cetakan dan tanda tangannya. Polisi itu menatap sopir dengan tatapan lebih tajam. Bapak mengangkut apa di belakang? Tanyanya dengan nada lebih serius. Sopir tampak semakin gelisah. Ini barang-barang logistik, Pak, jawabnya terbata-bata. Polisi kemudian mengedarkan pandangannya ke arah bodi truk. Ada bekas lumpur di bagian bawah, seolah-olah kendaraan ini baru saja melewati medan yang cukup berat. Ini semakin menambah kecurigaannya. Biasanya, truk yang membawa barang dagangan atau bahan pokok terlihat lebih bersih atau setidaknya memiliki tanda-tanda jelas mengenai muatan yang dibawanya.
Tanpa membuang waktu, polisi itu memutuskan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Ia berjalan ke belakang truk dan mengetuk bodinya dengan tangan. Suara yang terdengar sedikit berbeda dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang padat di dalamnya, bukan sekadar muatan biasa. Beberapa detik kemudian, tanpa diduga, terdengar suara dari dalam truk. Bukan suara mesin atau barang yang bergeser, melainkan suara langkah kaki yang jelas terdengar. Polisi langsung mengernyitkan dahi. "Pak, coba buka bagian belakang truknya," pintanya dengan nada lebih tegas. Sopir terlihat semakin panik. Ia menoleh ke kanan dan kiri, seolah-olah sedang mencari cara untuk menghindari situasi ini. Namun, melihat tatapan tajam dari polisi dan beberapa petugas lain yang mulai memperhatikan, akhirnya dia mengalah dan turun dari kabin untuk berjalan ke belakang truk. Saat tangan sopir mulai meraih pegangan pintu belakang truk, suasana mendadak terasa tegang. Beberapa polisi lain yang berada di sekitar pos pemeriksaan mulai mendekat, penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Begitu kunci pintu belakang truk diputar dan palang besi dilepas, pintu pun perlahan terbuka. Dan di saat itulah, pemandangan mengejutkan terbentang di depan mata semua orang yang ada di sana. Dari dalam truk, terlihat beberapa pria dengan seragam loreng khas militer, berdiri dengan ekspresi wajah serius. Sebagian dari mereka duduk di kursi kayu panjang yang tampak disusun khusus di dalam truk. Beberapa lainnya tampak berdiri dan menatap keluar dengan mata tajam. Polisi yang sebelumnya bertindak tegas langsung terdiam. Jantungnya berdegup lebih kencang saat ia menyadari bahwa truk yang ia hentikan ternyata bukan kendaraan angkutan barang biasa, melainkan kendaraan yang membawa pasukan tentara. Astaga! Gumam polisi itu dalam hati. Salah satu tentara yang berdiri paling depan, dengan postur tegap dan wajah dingin, melangkah keluar dari truk. Ia menatap polisi dengan tatapan yang sulit ditebak, lalu membuka mulutnya untuk berbicara. "Selamat siang, Pak." "Ada masalah?" Suaranya terdengar tenang, namun memiliki aura wibawa yang langsung membuat suasana di tempat itu berubah. Polisi yang awalnya begitu percaya diri kini mulai merasa canggung. Ia mencoba menelan ludahnya dan menata kembali pikirannya. Ini adalah situasi yang sama sekali tidak ia duga. Dalam sekejap, dirinya yang tadinya berperan sebagai pihak yang memeriksa kini justru seperti orang yang perlu berpikir dua kali sebelum melanjutkan tindakannya. Polisi itu berusaha menjaga profesionalismenya dan bertanya dengan hati-hati. Maaf, Pak. Ini truk sedang dalam perjalanan kemana?" Tentara yang berdiri di hadapannya masih tetap dengan ekspresi datarnya. "Kami sedang dalam perjalanan menuju markas setelah menjalankan tugas latihan di luar kota," jawabnya singkat. Polisi itu mengangguk-angguk, berusaha memahami situasi. Ia merasa sedikit lega karena para tentara ini tampaknya tidak tersinggung dengan penilangan yang ia lakukan. Namun, tetap saja, kejadian ini membuatnya gugup. Di belakangnya, beberapa petugas lain yang juga menyaksikan kejadian itu mulai tersenyum-senyum kecil. Mereka seolah bisa merasakan ketegangan yang dialami rekan mereka saat berhadapan dengan pasukan tentara yang tampak begitu berwibawa. Namun, alih-alih memperpanjang masalah, salah satu tentara yang berdiri di belakang tiba-tiba melemparkan sebuah candaan. "Santai aja, Pak. Kami bukan teroris kok," katanya sambil tertawa kecil. Suasana yang tadinya tegang pun sedikit mencair. Polisi yang sempat gugup akhirnya ikut tersenyum, meskipun tetap merasa canggung dengan kejadian tak terduga ini. Setelah beberapa saat suasana menjadi canggung, sang polisi mencoba mengendalikan diri dan tetap menjalankan tugasnya dengan profesional. Namun, dalam hati, ia merasa agak bingung dengan situasi ini. Jarang sekali ada razia lalu lintas yang berujung pada penemuan pasukan tentara di dalam truk. Tentara yang berdiri paling depan, yang sepertinya seorang perwira dengan tanda pangkat di bahunya, tampak memahami kebingungan polisi tersebut. Dengan ekspresi tenang, ia melangkah lebih dekat dan menjelaskan, "Kami baru saja menyelesaikan latihan di daerah perbatasan dan sedang dalam perjalanan kembali ke markas. Truk ini memang kendaraan angkut kami untuk kembali dari misi." Mendengar penjelasan itu, polisi tersebut merasa lega. Namun, sebagai petugas yang bertanggung jawab di jalan raya, ia tetap harus memastikan semuanya sesuai prosedur. Ia pun kembali menoleh ke arah sopir truk yang kini sudah mulai terlihat lebih rileks. "Baik, Pak. Saya hanya memastikan saja, apakah ada dokumen pendukung yang bisa menunjukkan bahwa truk ini memang digunakan untuk kepentingan resmi?" tanya polisi itu dengan sopan. Sang perwira tersenyum tipis, lalu memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya yang berada di dalam truk. Seorang tentara dengan tas selempang hitam segera turun, membuka resleting tasnya, dan mengeluarkan beberapa dokumen resmi.
Ia menyerahkannya kepada perwira tersebut, yang kemudian menyodorkannya kepada polisi untuk diperiksa. Dengan hati-hati, polisi itu membuka dokumen tersebut dan mulai membaca. Di dalamnya terdapat surat jalan resmi yang dikeluarkan oleh institusi militer, lengkap dengan tanda tangan pejabat yang berwenang serta cap resmi. Semua data yang tertera terlihat sah dan meyakinkan. Dalam hati, polisi itu merasa sedikit malu karena sempat curiga terhadap truk ini. Namun, ia juga merasa lega karena setidaknya ia telah menjalankan tugasnya dengan benar, tanpa pandang bulu. Setelah beberapa saat memeriksa, polisi itu akhirnya mengangguk dan menyerahkan kembali dokumen tersebut. Baik, Pak. Semua dokumen sudah sesuai. Terima kasih atas kerjasama dan pengertiannya, katanya dengan nada lebih santai. Sang perwira mengangguk ramah. Tidak masalah, Pak. Anda hanya menjalankan tugas. Justru kami menghargai profesionalisme Anda dalam melakukan pemeriksaan. Jika semua petugas lalu lintas bekerja seperti ini, jalan raya kita pasti lebih tertib, ujarnya dengan nada menghormati. Mendengar hal itu, polisi tersebut merasa sedikit lebih percaya diri. Namun, belum selesai rasa gugupnya, tiba-tiba salah satu tentara di dalam truk bersuara, "Pak Polisi, gimana kalau kita ajak dia buat ikut latihan bareng? Biar tahu rasanya jadi tentara." Ucapan itu langsung disambut gelak tawa oleh tentara lainnya. Bahkan beberapa polisi yang ada di pos pemeriksaan ikut tersenyum. Polisi yang awalnya kaku kini ikut tertawa kecil, meskipun dalam hati ia merasa bersyukur tidak benar-benar diajak ikut latihan militer yang terkenal keras itu. Setelah suasana mencair, polisi itu melangkah mundur sedikit dan memberi isyarat kepada sopir truk. "Silakan lanjutkan perjalanan, Pak." "Hati-hati di jalan," katanya. Sopir truk, yang sebelumnya sempat panik, kini tersenyum lega. "Siap, Pak." "Terima kasih," katanya sambil naik kembali ke kursi kemudi. Tak lama kemudian, truk itu kembali melaju, membawa para tentara kembali ke markas mereka. Polisi itu berdiri di tepi jalan, masih sedikit tidak percaya dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Ia menarik napas panjang, lalu kembali ke posnya sambil berpikir, "Wah, ini bakal jadi cerita yang gak akan pernah saya lupakan seumur hidup." Namun, siapa sangka, kejadian ini tidak hanya menjadi cerita di kalangan polisi dan tentara yang terlibat langsung. Beberapa orang yang berada di sekitar lokasi razia rupanya sempat merekam momen ketika polisi itu menghentikan truk tentara. Video itu diunggah ke media sosial dan langsung menyebar luas. Dalam hitungan jam, video itu sudah ditonton ratusan ribu kali dan dikomentari oleh ribuan netizen. Banyak yang merasa geli melihat ekspresi polisi yang awalnya tegas berubah menjadi canggung setelah mengetahui isi truk tersebut. Komentar-komentar di media sosial pun beragam. Ada yang menertawakan situasi canggung itu, ada yang mengapresiasi polisi tersebut karena tetap menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu, dan ada juga yang kagum dengan sikap tenang para tentara. "Hahaha, bisa kebayang tuh groginya si polisi pas tahu yang ditilang tentara semua," tulis seorang netizen. "Salut buat Pak Polisi, tetap profesional meskipun yang dihentikan pasukan tentara. Jarang-jarang ada petugas lalu lintas yang gak takut menjalankan tugasnya," kata netizen lainnya. Tak lama setelah viral, kejadian ini juga sampai ke telinga pimpinan kepolisian di daerah tersebut. Alih-alih mendapatkan teguran, polisi yang terlibat justru mendapat apresiasi dari atasannya karena menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas. "Kami bangga dengan anggota yang tetap menjalankan tugas sesuai prosedur tanpa rasa takut atau pilih kasih. Ini adalah contoh bagaimana polisi harus bertindak di lapangan," ujar seorang pejabat kepolisian dalam wawancara dengan media. Polisi tersebut pun merasa bangga karena meskipun awalnya ia gugup, setidaknya ia tidak melanggar aturan dan tetap menjalankan tugas dengan baik. Ia bahkan sempat ditanyai oleh beberapa rekan polisinya tentang bagaimana rasanya menghentikan truk berisi tentara. "Jujur aja, saya kaget banget. Tapi untuk mereka semua baik dan profesional," katanya sambil tertawa. Kini, kejadian ini menjadi salah satu cerita paling berkesan dalam karir polisi tersebut. Setiap kali ada razia, teman-temannya sering bercanda, jangan-jangan nanti ada truk tentara lagi. Namun, satu hal yang pasti, kejadian ini memberikan pelajaran penting bagi semua orang, bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, tanpa melihat siapa yang ada di balik kemudi. Setelah kejadian unik itu, polisi yang menghentikan truk tentara mulai merasakan dampak dari insiden yang tak disangkanya akan menjadi viral. Awalnya, ia mengira peristiwa itu hanyalah bagian dari tugas hariannya, tetapi ternyata video yang merekam kejadian tersebut telah menyebar luas di berbagai platform media sosial. Di grup WhatsApp sesama polisi, video itu sudah mulai beredar sejak pagi. Bahkan,
Banyak rekannya yang langsung mengirim pesan kepadanya dengan nada bercanda. "Wah, lu bikin heboh satu Indonesia, bro. Hati-hati nanti dipanggil komandan. Mantap, gak takut hilang tentara." Berani sekali. Ia hanya bisa tersenyum kecut membaca pesan-pesan itu. Jujur saja, ia tidak menyangka aksinya akan mendapat begitu banyak perhatian. Namun, di luar dugaan, tidak hanya grup internal kepolisian yang membicarakannya. Netizen di berbagai platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter juga ramai mengomentari video tersebut. Hashtag polisi tilang tentara langsung meroket dalam daftar trending, membuat banyak orang penasaran dengan cerita lengkapnya. Banyak akun besar yang ikut mengunggah ulang video tersebut, dengan berbagai narasi menarik. Ada yang memuji keberanian polisi itu, ada juga yang membuat meme tentang bagaimana ekspresinya berubah saat mengetahui isi truk yang dihentikannya. Di Twitter, salah satu akun meme membuat sebuah cuitan yang cukup menggelitik. Detik-detik seorang polisi sadar bahwa hidupnya bisa berubah dalam sekejap, wajah dengan air mata bahagia, wajah dengan air mata bahagia. Di bawahnya, mereka menyertakan cuplikan ekspresi polisi sebelum dan sesudah mengetahui isi truk. Postingan itu langsung mendapat puluhan ribu retweet dan komentar lucu dari netizen. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah reaksi dari akun media resmi militer. Mereka justru ikut bercanda dengan membalas postingan tersebut dengan komentar, "Siap, Pak Polisi. Kami taat aturan lalu lintas kok." Wajah dengan air mata bahagia. Balasan itu langsung mendapat ribuan like dan semakin memicu reaksi netizen yang semakin terhibur dengan kejadian ini. Namun, di balik semua candaan itu, ada satu hal yang membuat polisi tersebut merasa sedikit tegang. Ia belum tahu bagaimana reaksi atasannya terhadap kejadian ini. Pagi itu, polisi tersebut menerima panggilan dari kantornya. Komandannya ingin berbicara langsung dengannya mengenai insiden yang viral itu. Saat ia tiba di kantor, suasana terasa sedikit berbeda dari biasanya. Beberapa rekan kerja menatapnya dengan senyum lebar, sementara beberapa lainnya berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arahnya. Setibanya di ruang komandan, ia segera memberi hormat dan menunggu dengan cemas apa yang akan dikatakan atasannya. Komandan yang duduk di balik meja memperhatikannya dengan tatapan tajam, lalu tiba-tiba tertawa kecil. "Jadi, kamu sekarang selebriti ya?" katanya sambil menggeser layar ponselnya, menunjukkan salah satu video yang sedang viral. Polisi itu menelan ludah, mencoba menjawab dengan tenang, "Maaf, Komandan. Saya hanya menjalankan tugas sesuai prosedur." Komandan mengangguk pelan, lalu menghela napas. "Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan tindakanmu. Justru, saya senang kamu tetap menjalankan tugas dengan profesional, meskipun yang kamu hentikan adalah kendaraan militer." Polisi itu merasa sedikit lega, tetapi ia masih menunggu kata-kata berikutnya dari sang komandan. Namun, setelah kejadian ini viral, ada beberapa pihak yang mulai mempertanyakan apakah kita perlu lebih teliti dalam menetapkan target pemeriksaan di razia lalu lintas. Beberapa pejabat bahkan ikut menyoroti kejadian ini, lanjut komandan dengan nada lebih serius. Mendengar hal itu, polisi itu mulai merasa sedikit khawatir. "Apakah saya akan dikenakan sanksi, Pak?" tanyanya dengan hati-hati. Komandan itu justru tersenyum. "Tidak, justru sebaliknya. Kamu akan mendapat penghargaan karena sudah menunjukkan integritas sebagai petugas kepolisian yang menegakkan aturan tanpa pandang bulu." Mata polisi itu membesar, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Besok, akan ada upacara kecil di kantor, dan kamu akan menerima penghargaan langsung dari Kapolda," lanjut komandan itu. Perasaan yang tadinya campur aduk ini berubah menjadi kelegaan yang luar biasa. Ia tidak menyangka bahwa kejadian yang awalnya membuatnya gugup justru berujung pada apresiasi dari institusi kepolisian. Keesokan harinya, suasana di kantor kepolisian lebih ramai dari biasanya. Para wartawan dari berbagai media sudah berkumpul, siap meliput acara penghargaan yang akan diberikan kepada polisi yang apes karena menghentikan truk berisi tentara itu. Dalam upacara sederhana, Kapolda memberikan penghargaan berupa sertifikat dan apresiasi resmi kepada polisi tersebut. Dalam pidatonya, Kapolda mengatakan, "Kejadian ini membuktikan bahwa polisi yang bertugas di lapangan harus tetap profesional dan tidak membedakan siapa yang mereka periksa. Ini adalah bentuk integritas yang patut dicontoh." Setelah menerima penghargaan, polisi itu diwawancarai oleh beberapa wartawan. Salah satu dari mereka bertanya, "Pak, apa yang Bapak pikirkan saat menyadari bahwa truk yang Bapak hentikan ternyata berisi tentara?" Dengan sedikit tersenyum, ia menjawab, "Awalnya saya kaget, tapi saya sadar bahwa saya hanya menjalankan tugas saya. Untungnya,
Para tentara juga memahami dan bersikap profesional, jadi kejadian ini bisa berakhir dengan baik. Setelah acara selesai, berbagai media memberitakan penghargaan tersebut, dan respons netizen pun semakin positif. Wah, keren nih. Polisi kayak gini yang harus kita dukung, tulis seorang pengguna Instagram. Ini bukti kalau hukum bisa ditegakkan dengan adil. Salut buat Pak Polisi, komentar yang lain. Namun, ada satu hal yang paling mengejutkan. Beberapa hari setelah insiden itu, polisi tersebut menerima undangan khusus dari pihak militer untuk datang ke markas mereka. Pak, kami ingin mengundang Anda untuk ikut serta dalam latihan singkat bersama kami. Biar tahu rasanya jadi tentara. Meskipun awalnya kaget, ia akhirnya menerima undangan itu. Beberapa hari kemudian, ia berangkat ke markas tentara dan mengikuti beberapa sesi latihan ringan bersama para prajurit. Dari mulai push up, sit up, hingga latihan fisik lainnya. Setelah selesai, mereka semua makan bersama dan tertawa mengenang kejadian di pos pemeriksaan waktu itu. Di akhir latihan, seorang tentara berkata sambil tersenyum, "Nah, sekarang Bapak tahu rasanya jadi tentara. Tapi tenang, kami tetap hormat sama Bapak karena sudah menjalankan tugas dengan baik." Polisi itu tersenyum dan menjawab, "Dan saya juga makin hormat sama kalian semua." Ternyata jadi tentara itu gak mudah. Kejadian ini pun menjadi momen yang tidak akan pernah ia lupakan. Dari sebuah insiden kecil, ia tidak hanya mendapatkan pengalaman luar biasa, tetapi juga penghargaan dan rasa hormat dari berbagai pihak. Nah, gimana menurut kalian? Apakah polisi ini sudah bertindak dengan benar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan berita viral lainnya. Buat yang ingin hidupnya penuh berkah, yuk tulis Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar. Jangan lupa juga sebutin asal kota kalian, biar kita tahu siapa aja yang lagi nonton dari berbagai daerah di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.